Bab 230, Klakson bergema. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sylvie dan aku tetap terpesona oleh lapangan putih bersalju yang membentang dari pantai ke laut. Sungguh menakjubkan melihat keajaiban dari fenomena luas yang dibuat dari satu orang. Tentunya, Jenderal Farai akan kelelahan sekarang sampai dia bisa memulihkan mana, tetapi pekerjaan itu telah dilakukan dengan baik. Selain dari segi estetika yang disediakan, saya juga penasaran dengan jenis strategi Virion dan anggota dewan lainnya harus memanfaatkan bidang es ini. Saya diberi informasi minimal tentang formasi spesifik, penyebaran dan manuver pasukan dan formasi garis yang sebenarnya akan kami gunakan untuk menghadapi pasukan Alakrian yang mendekat. Siap naik, Jenderal, suara Kurtis terdengar dari belakang. Aku memalingkan mataku, beralih ke satu tangga yang mengarah ke lantai di atas. Sylvie berada tepat di belakangku dan meskipun tampak lebih muda dari saudariku dalam wujud manusiawinya, aku bisa merasakan kegembiraan pertempuran yang bocor darinya. Menaiki tangga dan memasuki apa yang saya anggap merupakan pusat strategis untuk pertempuran di sini, saya terkejut melihat betapa efisien semuanya. Efisien, mungkin bukan kata yang terbaik, tetapi kegiatan yang berlangsung di dalam ruangan mengingatkan saya pada ruang strategi selama waktu saya sebagai Grey kembali ke bumi. Ada barisan meja dengan orang-orang duduk di depan tumpukan besar gulungan transmisi bukannya komputer. Mereka semua menghadap ke tengah ruangan melingkar dengan pemandangan Jenderal Baryon, berdiri di atas podium tinggi yang memandang ke atas meja tanah yang besar dengan permukaan yang tidak rata dan bola kaca besar yang bertengger di atas artefak yang rumit. Di sekeliling artefak ini ada lebih dari 12 penyihir yang siaga. Sementara aku penasaran dengan tujuan bola bening itu, aku hanya butuh 1 detik untuk menyadari bahwa meja tanah, dengan seorang penyihir kurcaci yang meletakkan tangannya di atasnya, adalah penggambaran kasar medan perang yang akan datang. Jenderal Byron Wickes, kakak laki-laki Lucas Wickes, saat ini sedang mendiskusikan sesuatu tentang pawai sebelum akhirnya dia berbalik untuk menatapku. Ekspresinya terkendali, tetapi sedikit kedutan di alisnya memberitahuku bahwa dia belum benar-benar melupakan apa yang telah kulakukan terhadap saudaranya. Namun, dibandingkan dengan bagaimana dia bertindak ketika kita memiliki saya untuk pertama kalinya, kendali impulsnya menjadi jauh lebih baik. Jenderal Byron, sapa saya singkat, berjalan ke meja perang tanah. Jenderal Lewin, jawabnya, tidak repot-repot turun dari podium tempat dia berdiri. Saya mempelajari tata letak meja perang, memperhatikan sosok tanah kecil yang kemungkinan besar mewakili pasukan. Aku menganggap informasi ini tidak real-time, kan? Saya bertanya. Tidak, Jenderal Arthur, jawab kurcaci itu dengan hormat. Aku hanya bisa secara kasar mengukur dan melacak kemajuan dari laporan melalui gulungan transmisi yang dikirim oleh Kapten. Dan apa bola raksasa ini? Tanyaku, menatap Byron kali ini. Ini adalah artefak yang bisa lebih baik digunakan sebagai media bagi para peramal yang hadir, jawabnya. Bagaimana para peramal mendapatkan informasi dari medan perang? Para penyihir lain yang kamu lihat di samping artefak proyeksi adalah penyimpangan elit yang mampu berteriak dengan berbagi indera dengan binatang terikat mereka. Para peramal akan dapat menghubungkan gambar-gambar itu dari benak para pencungkil dan memproyeksikannya ke dalam bola untuk dilihat jenderal strategis dari pertempuran ini, jawab Byron, matanya menyipit karena curiga. Jangan khawatir, aku datang ke sini setelah menurunkan posisimu. Aku akan bergabung dengan tombak lain di medan perang, aku menyindir, kesal dengan sikap tombak itu. Setidaknya kau punya otak untuk menolaknya. Puluhan ribu nyawa tentara bergantung pada pilihan yang dibuat di ruangan ini, balas Byron. Jika kamu bahkan tidak bisa membuat keluargamu tetap hidup, bagaimana kamu bisa menjaga tentara di luar sana agar tidak mati sia-sia? Aku mencambuk kepalaku kembali, kemarahan mengamuk. Apa katamu? Byron tersenyum puas. Kamu mendengarku. Kalian berdua, hentikan, kata ikatanku, menarik lengan bajuku. Dan tarik mana kamu? Melihat sekeliling, aku bisa melihat bahwa niat membunuh yang diinfus dengan mana yang telah bocor membuat orang-orang yang hadir di ruangan itu tegang. Menenangkan diri, saya melotot ke Byron dan mengangkat tangan. Beri aku surat-surat tanya jawab yang kamu dapatkan dari Dewan dan kami akan segera berangkat. Byron dengan enggan menyerahkan folder itu padaku. Di dalamnya ada puluhan halaman yang menyoroti informasi yang relevan bersama dengan beberapa gulungan transmisi. Tidak ingin tinggal di kamar ini lebih lama dari yang diperlukan, aku berjalan ke pintu keluar, berhenti tepat di ambang pintu menuju ke tangga dengan Kurtis dan Sylvie di sampingku. Dan Jenderal Byron, jika salah satu syarat untuk memiliki peran ini adalah menjaga keluargamu tetap hidup, maka saya mungkin hanya berpendapat bahwa Anda tidak dalam posisi untuk naik podium itu. Petik 2. Aku melintasi tembok kota tinggi yang menandai ujung etistin yang bertengger di punggung Sylvie ketika aku membaca catatan yang menguraikan berbagai fase pertempuran ini. Gebrakan langkah terdengar di bawah dari para prajurit yang berbaris melalui bukit-bukit yang mengarah ke Teluk Etistin. Untuk membuat segalanya lebih baik bagi mereka yang berjuang dalam perjalanan mereka, awan kelabu menggantung rendah, dan udara terasa lembab. Sepertinya pertempuran akan dilakukan di bawah hujan. Ada sesuatu yang tidak bertambah, kataku pada diriku sendiri, mataku mencari-cari perkiraan jumlah pasukan Alakrian yang mendekat. Apa yang salah? Sylvie menjawab, memperhatikan kekhawatiran saya.
Hanya saja, jika aku adalah Jenderal Alakrian, tidak mungkin aku akan memulai pertempuran skala penuh seperti ini. Saya bisa merasakan kebingungan dari ikatan saya, jadi saya menguraikan apa yang ada di pikiran saya. Dari apa yang kami kumpulkan, Alakria telah mempersiapkan perang ini selama bertahun-tahun sekarang, dari penyelundupan mata-mata seperti kepala sekolah Gutski hingga meracuni dan merusak binatang buas mana. Mereka telah mengambil langkah-langkah ekstrim dan hati-hati dengan berkolusi dengan para kurcaci rahasia dan menjembatani celah dengan memasang gerbang teleportasi jauh di dalam ruang bawah tanah Bisglades. Ini semua terjadi di bawah hidung kita sementara di Caten nyaris tidak tahu bahwa benua lain bahkan ada. Jadi bagi saya, tampaknya berlawanan dengan intuisi mereka untuk meninggalkan semua kecakapan strategis yang telah mereka tunjukkan dan hadapi secara langsung seperti ini. Berdasarkan jumlah, pasukan mereka sangat besar dan serangan yang sudah kami coba dengan mudah diblokir oleh penyihir khusus mereka. Namun, mereka masih datang dengan kapal, sumber dayanya terbatas. Perjalanan di sini pasti sudah menghabiskan persediaan makanan dan air mereka dalam jumlah yang cukup besar. Jika kita memainkan perang gesekan, pasukan mereka akan segera mati kehausan atau kelaparan. Tentu saja, orang dapat berargumen bahwa kekuatan Alakria benar-benar bersinar dalam pertempuran berskala besar, karena penyihir spesialis mereka jauh lebih kuat daripada kekuatan militer yang lancar dan kohesif dibandingkan dengan tentara kita. Tapi tetap saja, kami jauh melebihi jumlah mereka bahkan jika itu akan membutuhkan waktu untuk memobilisasi semua kekuatan kami. Apakah saya terlalu memikirkan hal-hal? Mungkin Alakrians hanya ingin menyelesaikan ini. Saya tahu bahwa Agrona ingin menghindari penghitungan kematian tinggi yang tidak perlu di kedua sisi untuk tujuannya melawan Asura di Epeotus, jadi mungkin dia berpikir bahwa mendapatkan kemenangan dalam pertempuran formal seperti ini akan mengakhiri perang dengan bersih. Mungkin kau seharusnya mengambil posisi umum yang strategis, sapa Sylvie setelah menyerap semua pikiran yang selama ini kumuntahkan padanya. Tidak, Byron memang brengsek, tapi dia benar. Saya tidak memiliki pola pikir yang cukup stabil untuk mendikte kehidupan para prajurit ketika saya tahu bahwa setiap kematian mereka akan disebabkan oleh keputusan yang saya buat. Saya tidak ingin bermain catur menggunakan nyawa prajurit kami sebagai bidak ketika saya sudah merasa bertanggung jawab atas kematian ayah saya. Iklan. Fokus, Arthur. Kita harus menyelesaikan perang, kataku keras-keras, menamparkan pipiku. Dengan Jenderal Byron di bawah kepemimpinan, saya sekarang hanyalah seorang prajurit yang ditugaskan misi. Di satu sisi, ini lebih mudah. Tanganku akan berdarah bukan jiwaku. Terbang sedikit lebih rendah, Sylph, saya mengirim ke ikatan saya, menutup folder yang diberikan Byron kepada saya. Sylvie melipat sayapnya dan menukik sehingga barisan prajurit yang tak ada habisnya tidak lagi tampak seperti semut tanpa wajah. Dengan gelombang tangan saya melepaskan semburan api, menjalin sulur-sulur petir dan bila angin dalam pertunjukan elemen spektakuler ke atas ke langit. Mengetahui apa yang saya lakukan, Sylvie mengangkat kepalanya dan membuka rahangnya yang besar untuk mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Mendengar teriakan dan teriakan langsung dari pasukan di bawah, aku hanya bisa tersenyum. Itu agak kekanak-kanakan dari kita, bukan? Ikatan saya bertanya, tertawa kecil juga. Tidak semuanya. Moral adalah salah satu aspek yang paling diabaikan tetapi penting dari pertempuran berskala besar, jawab saya ketika kami berdua perlahan mendekati lautan yang mendekat. Kami berjalan ke Teluk Etistin. Hal pertama yang kami perhatikan adalah suhu. Ketika kami semakin dekat ke ladang salju dan es yang disulap, saya merasakan rasa dingin yang menggigit menembus kulit saya. Farai benar-benar di level lain dibandingkan dengan tombak lainnya. Sementara saya ingin mengatakan dengan percaya diri bahwa saya bisa mengalahkan Farai dalam pertarungan 1 lawan 1, saya tidak bisa. Sementara saya memiliki keuntungan untuk dapat memanipulasi banyak elemen dan memiliki naga Sylvia, mereka tampak seperti trik salon murah dalam menghadapi kekuatan absolut dan kontrol yang dimiliki Farai. Bahkan jika saya berhasil mengalahkannya, saya akan beruntung jika saya hanya kehilangan tangan atau kaki. Tetapi memiliki dia sebagai sekutu itu sangat meyakinkan. Kami berdua mendarat tepat di ambang pintu tempat pantai-pantai menjadi es, pemandangan yang aneh untuk dilihat. Di sini, bukan hanya suhu yang telah berubah, suasana dari infanteri tegang dan gelap. Bahkan dengan para kapten berteriak dan berusaha meningkatkan moral, aku hampir bisa melihat beban kematian yang mereka pikul di pundak mereka. Dengan mata tertuju padaku, aku tetap tenang, tetapi perutku bergejolak, melihat para prajurit berbaris di depan. Dengan beban baju besi mereka sendiri membuat mereka membungkuk ke depan dan tatapan mereka yang tidak dimiliki oleh prajurit terlatih, mudah untuk mengatakan bahwa banyak dari mereka adalah warga sipil yang telah dipanggil untuk senjata. Berapa banyak dari orang-orang yang menatapku akan mati, menjadi yang pertama menghadapi garis musuh. Saya berusaha untuk tidak memikirkannya. Aku mencoba mengembalikan keadaan yang terpisah dan tanpa emosi yang selama ini aku andalkan selama hidupku sebagai Raja Grey. Aku mengabaikan remaja, beberapa bahkan lebih muda dariku, menatapku ketika aku berdiri di samping naga hitam besar yang menjulang di atas mereka. Sylvie dan kehadiranku memang memberi banyak harapan pada para prajurit. Aku bisa mendengar bisikan di antara satu sama lain tentang kabar baik bahwa sekarang ada 2 tombak untuk bertarung di sisi mereka. Jenderal Arthur, selamat datang. Suara halus dingin memotong uap, dan siluet seorang wanita berbaju besi bisa dilihat dengan rambut mengepul melewati bahunya.
Jenderal Farai, sapa saya dengan senyum tulus. Kehadiran tombak ini seakan mengubah suasana. Dia membawa dirinya dengan ringan dan elegan seperti rusa, tetapi tatapan dan ketenangannya menumpahkan kepercayaan diri. Dia mengulurkan tangannya, membuat titik untuk menunjukkan ketenangan dan kenyamanan kita di depan kuadran pasukan infanteri. Aku menerima gerakannya dan Sylvie, yang tetap dalam bentuk drakoniknya, menurunkan kepalanya untuk membiarkan Farai dengan lembut menyentuh moncongnya. Kami berjalan bersama menuju belakang sementara jenderal berambut putih itu menjelaskan formasi dasar dan manuver yang telah mereka rencanakan. Sebagian besar sudah saya baca tetapi itu adalah hal lain melihat besarnya kekuatan yang akan bertempur di pihak kami. Baris pertama terdiri dari pejuang bersenjata yang melayani sebagai titik kontak pertama melawan musuh. Mereka akan menyerang dan melakukan banyak kerusakan sampai diberi sinyal untuk mundur di belakang garis kedua, yang terdiri dari tentara terlatih, campuran prajurit reguler dan augmenter. Akhirnya membuat yang terakhir dari gelombang pertama ini pada dasarnya adalah pasukan penghalang. Ini adalah prajurit elit yang semuanya augmenter, banyak di antaranya memiliki afinitas unsur. Akan ada jarak sekitar 30 langkah di mana para conjurers akan membuat garis berikutnya bersama dengan garis pasukan penghalang lainnya untuk mundur, Farai menjelaskan, menunjuk ke penyihir lapis baja yang mengenakan tongkat. Ketika kami berjalan melewati barisan conjurers, aku melihat beberapa wajah yang familiar. Salah satunya saya tidak terlalu suka. Kapten Audir, berdiri tegak di belakang pasukannya yang terdiri dari augmenter elit. Kapten yang saya temui kembali di dekat kota Slore ketika saya ditugaskan pada misi pertama saya mengenakan satu set baju zirah yang luar biasa. Kami berdua saling bertukar pandang dan satu-satunya sapaan yang ditunjukkan padaku sebagai busur kecil sebelum dia kembali ke pasukannya. Wajah kedua yang dikenalnya adalah Nyonya Astera, satu-satunya juru masak yang saya lawan di misi yang sama. Namun, dengan tepat, dia mengenakan baju besi dan mengenakan dua pedang panjang di punggungnya dengan mudah. Melihat lebih dekat pada tentaranya, aku bisa melihat beberapa dari mereka di bawah semua armor mereka juga. Gadis yang saya ingat sebagai Nipia dan pengganggu seorang prajurit bernama Herik, keduanya berusaha memberikan yang terbaik dalam duel tetapi gagal. Ada sedikit rasa senang yang saya dapatkan dari melihat wajah terpesona mereka ketika mata kami bertemu. Madam Astera, di sisi lain, menyeringai dan mengucapkan kata-kata, terlihat bagus padaku. Aku menembak Nipia dan Herik mengedipkan mata, memunculkan pipi memerah dan bahu yang lain tampak menyusut, sebelum melanjutkan. Kami menaiki tangga batu yang mengikuti lereng curam di sebelah timur Teluk Etistin. Ini adalah keuntungan strategis lain yang dimiliki pihak kami. Ketinggian yang menanjak memberi pemanah dan tukang sulap kami, yang mampu melemparkan pada jarak yang lebih jauh, keuntungan lapangan tanpa harus membuang waktu dan sumber daya membangun platform bagi mereka untuk menembak. Dinding untuk pertahanan telah dibuat oleh penyihir bumi, dan banyak dari pemanah merangkai busur mereka. Kami tiba di puncak bukit tepat saat aku merasakan tetesan hujan pertama di pipiku. Hanya butuh beberapa detik sebelum hujan deras terjadi. Sylvie hendak mengangkat sayap untuk melindungi kami dari hujan, tetapi aku menghentikannya. Kita semua tentara di sini. Bagaimanapun juga, kita semua akan bertarung di bawah hujan bersama, kataku, mataku terfokus pada bidang es. Hujan dan kabut menghalangi pandangan kami, dan suara tentara kami yang masih berbaris menuju pantai dapat terdengar di tengah gemuruh hujan yang deras. Kami akan tinggal di belakang untuk gelombang pertama. Skriers akan memiliki mata di lapangan dan Jenderal Byron akan menyampaikan informasi tentang pasukan musuh untuk kita segera setelah itu, kata Jenderal Farai di sampingku. Ada kekuatan tambahan yang sedang dalam perjalanan, beberapa di antaranya adalah penyihir inti perak. Jadi, kami menunggu. Aku bisa merasakan ketegangan meningkat dan lebih dari sekali aku bisa mendengar seorang kapten memacu pasukan mereka. Penantian itu lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan, ikatanku mengirim, mata coklatnya yang cerah mencoba menangkap sekilas apapun di dalam kabut di atas lapangan es. Aku mengangguk, nyaris menahan diri agar tidak terbang dan menghancurkan neraka sendirian. Selama waktu ini, semakin banyak pasukan tiba. Beberapa dikirim ke kedua sisi teluk untuk mengapit, sementara yang lain tetap kembali sebagai pasukan cadangan. Rasanya seperti berjam-jam telah berlalu, kami semua berdiri di tengah hujan dengan buku-buku jari putih mencengkeram senjata kami. Akhirnya klakson berbunyi. Aku bisa melihat orang-orang kami menjadi kaku ketika catatan yang dalam dan kasar memberitahu mereka bahwa musuh telah mendarat. Klakson kedua berbunyi, dan saat itulah udara tegang menghilang diikuti oleh raungan paksaan mana dari Jenderal Farai. Biaya.